balik lagi sama aku dari beauty PKBI sebagai ketua forum remaja PKBI. Setelah sekian lama tidak streaming ya, mungkin sebelum mengakhiri tahun 2021 ini kami akan memenuhi platform fanpage dengan live streaming gitu. Gaya banget kata Mbak Operator. Ya, aku masih dengan partner streaming aku yang sama, tapi masih boleh layani. Jangan bosan-bosan ya untuk kenalin diri. Jadi kenalin. Halo semuanya, seperti biasa, nama aku Yonta Baribani dari anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Nah, di penghujung tahun ya, kita nih mau ngebahas tentang garis besar itu apa ya, cinta gitu, tentang relasi pasangan gitu. Ya, tentang percintaan lah ya, Mi. Nah, aku tuh nemuin sebuah apa yang bisa dibilang tuh istilah new dating trend di masa kini itu namanya love bombing. Jadi kayak komunikasi terlalu intens atau ketergantungan atau pemaksaan atau perhatian yang berlebihan. Nah, apa itu love bombing? Jadi sebelum lebih jauh kita ngebahas, love bombing itu situasi ketika pasangan kalian membanjiri dengan perhatian lewat hadiah-hadiah yang berlebihan atau sikap tertentu dengan tujuan agar kalian semakin bergantung. Di garis bawahi bergantung pada kalian. Jadi tujuannya untuk bergantung pada kalian. Nah, apabila kalian nggak mengikuti kawannya, kalian jadi merasa bersalah. Gitu. Nah, ciri-ciri dari love bombing itu, yang pertama tuh memberikan perhatian dan hadiah berlebih tanpa momen khusus. Jadi tiba-tiba ngasih kado, ya emang sweet sih kayak. Tapi kan kalau tujuannya untuk ya, jadi buat porsi orang itu ketergantungan ke kalian kan bahaya gitu kan. Terus nggak baik. Terus yang kedua tuh meminta sesuatu sebagai balasan. Nah, kayak tadi dia udah ngasih gitu kan. Terus besok-besok dia minta gantian dong. Ya, memang apa namanya relasi itu kan take and give. Cuman nggak harus minta juga kan gitu. Menurutku kalau kalau tetap lagi cowok gitu kan minta ke cewek ya gimana ya? Ya boleh sih. Cuman gimana aja gitu. Terus kalau cewek ikhlas ya nggak apa gitu. Oke. Yang ketiga tuh ada komunikasi yang sangat intens, jadi nggak ada putus-putusnya tuh. Ya mungkin kalau misalnya satu pihak nerima, dua pihak nerima sih fine-fine aja. Tapi kalau salah satunya ngerasa duniaku bukan cuma untuk kamu loh gitu kan, jadi kan kayak susah aja gitu. Terus ada yang keempat itu selalu meyakinkan pasangan kalau dia tuh soulmate yang nggak terpisahkan. Jadi lebih ke manipulatif gak sih ini jatuhnya? Enggak juga, gimana? Ya mungkin bisa jadi gitu. Mungkin bisa jadi aku nggak bisa memastikan juga sih. Mungkin lah ini bisa jadi termasuk salah satu manipulatif. Oke, terus selanjutnya itu ada sangat mengikat sampai-sampai nggak ada privasi gitu loh. Kayak apa ya contohnya gimana tuh, baby? Jadi kayak ya mungkin lebih ke apapun yang kamu lakukan, aku harus tahu gitu. Kayak keuangan mungkin. Terus Kalau sampai apa ya? Ya masalah keluarga mungkin. Terus mungkin kalau maksudnya baik ya kayak misalnya udah dia tahu gitu tapi terus dia ngebantu mungkin oke. fine.
Tapi malah kalau itu untuk jadinya bahan ancaman kan malah jahat nggak sih jatuhnya kayak gitu. Oh. Terus juga ciri-ciri selanjutnya aku bacain aja ya, Miss. Boleh, boleh. Ciri-ciri selanjutnya itu ada membuat kamu jauh dari orang-orang terdekat. Nah, sama kayak yang tadi dibilang gitu. Kalau maksudnya dari awal aja udah buruk, gimana hubungannya berjalan dengan baik gitu sih menurut aku. Kalau sampai ternyata dia yang buat kalian jauh sama orang-orang terdekat kalian, berarti kan itu udah nggak baik ya gitu. Karena dia berusaha untuk buat kalian jauh gitu dari orang terdekat kayak gitu kan. Terus juga yang ketujuh ada selalu memaksa untuk menuruti kemauan. Kalau ditolak dia bisa marah atau bertindak di luar batas. Ya sama sih ya itu abusive juga masuk kali ya Mi. Jadi kayak dia mau apapun yang dia katakan atau suruh tuh dilakukan gitu. Terus juga ada terlalu lama beda di hubungan love bombing dapat membuat kamu sangat ketergantungan dengan pelaku. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak jahat tapi candu, jahat tapi enak gitu. Kayak ini deh apa ya? Kayak narkoba deh kita contohnya gitu kan. Kayak kan banyak orang di sana yang kecanduan gitu. Padahal itu kan buruk kan kalau kita lihat dari dampak ininya fisik atau kesehatan gitu. Padahal buruk tapi banyak yang candu. Nah, ada juga nih dampak-dampaknya. Kalau tadi kan ciri-cirinya ya. Nah, kan bener kan dampak love bombing. Yang pertama itu ketergantungan. Nah, korban love bombing akan memiliki rasa ketergantungan yang amat besar terhadap pasangannya. Hal ini disebabkan oleh pelaku memberikan perhatian yang lebih terhadap korban. Jadi kayak ya gini deh, mereka ngelakuin hal yang apa ya, kayak mungkin menurut orang lain itu tuh udah kelewatan batas gitu loh, yang kayak udah kok tuh bodoh misalnya ngomong ke pelaku ya gitu, tuh bodoh ya udah begini banget sama dianya gitu. Nah nanti korbannya pun bakal ngerasa itu tuh enak gitu, candu gitu. Terus yang kedua juga korban manipulasi. Nah bener tadi berarti nih dugaan kita manipulatif. Pelaku love bombing akan sangat mudah melakukan tindakan manipulatif yang seakan mungkin kamu bersalah apabila nggak memenuhi tuntutannya kayak gitu. Jadi ya lebih manipulatif. Terus yang kedua, yang ketiga nggak berdaya. Pasangan akan memanfaatkan kelemahan dan perasaan nggak nyaman sehingga menjadi mudah dikendalikan dari dan tunduk padanya. Jadi kayak ya nggak punya energi gitu loh mungkin untuk dirinya sendiri gitu. Terus yang terakhir juga ada meski merasa nggak nyaman, jadi kayak dipaksa untuk bertahan gitu. Meski ngerasa nggak nyaman, Anda akan dipaksa untuk bertahan dalam hubungan itu. Pelaku mungkin akan membuat drama yang bisa mempengaruhi kamu untuk tetap bertahan. Jadi kayak ya gimana ya, jadi emang di kalian tuh dipaksa harus tetap di hubungan itu walaupun semua orang udah bilang toksik gitu. Nah terus kenapa love bombing itu berbahaya, kenapa nih ini Ilmi? Ya dari awal ya jelas bahaya gitu kan. Karena udah ada dampaknya gitu. Karena biasanya segala perhatian dan kasih sayang ini kan nggak nggak long lasting, pasti ada batasnya gitu. Misalnya selama 3 bulan gitu, dia bakalan love bombing ke kalian gitu. Tapi love bombingnya ya kayak bom gitu, bom cinta gitu, meledak gitu loh. Tapi setelah itu dia bakal berhenti dan ninggalin kalian kalau kalian nggak berhenti ninggalin duluan gitu. Karena hal ini bakal buat si pasangannya tuh yang tadinya susah berharap tinggi, yang udah berharap tinggi gitu, jadi jatuh kecewa dan merasa dirinya tuh nggak berharga karena perbuatan love bombing itu.
Sekarang sikap dia yang tiba-tiba berubah dan pergi gitu aja, gitu kan. Terus kalau misalnya udah kalian mengalami atau misalnya kalian sedang mengalami atau gimana gitu kan, cara mencegahnya tuh atau cara mengatasinya tuh, yang pertama tuh lepaskan, ya pasti lah, melepaskan diri dari situasi love bombing. Terus yang kedua itu utarakan apa yang kalian rasakan gitu. Aku nggak mau lo dikekang, masuk kali ya. Aku nggak mau kalau misalnya dilarang. Aku nggak mau privasi aku gini 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 gini. Dunia, bilang aja dunia aku juga. Kalau misalnya dia nggak terima ya baru kan bisa mikir lagi. Kalau misalnya dia beneran cinta, dia pasti menerima dan merubah diri dia kan, sifatnya yang nggak baik itu kan. Tapi kalau misalnya dia emang gimana ya, jahat ya, dalam artian dia nggak mau, dia egois berarti kan gitu. Terus yang ketiga tuh ada, kendalikan diri kalian sendiri, ngurangin intensitas komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu itu yang selama ini tuh tanpa kalian sadari sedang mengontrol dan memanipulasi kalian gitu. Karena ya kan nggak mungkin langsung terjadi kan, pasti bertahap kan. Kalian juga ngerasainnya dia makin lama makin gila aja gitu, makin cinta, nunjukin ke kalian gitu, yang awalnya ngasih kado cuman apaan, nanti makin lama ngasih kado yang berlebihan gitu. Terus menyarankan diri kalian untuk memenuhi profesional karena ini tuh menyangkut kepada kesehatan mental sebenarnya. Yang terakhir itu jangan lupa buat cintai diri sendiri dulu, karena nggak mudah nerima pujian dan perilaku manis dari perilaku love bombing itu sih. Ya, mungkin love bombing itu salah satu hal yang paling menakutkan saat memulai hubungannya kan. Di awal hubungan terasa begitu bahagia dengan segala kebaikan dan romantisme yang diberikan pasangan ke kalian gitu. Kayak kalian bisa aja gitu ngira telah melakukan, kayak kalian tuh bisa aja nih kayak ngirain nemuin seorang gitu yang gak hanya menyukai kalian gitu, tapi juga memberi perhatian, cinta, bahkan hadiah gitu. Namun kemudian hubungan yang kamu jalani berubah menjadi sesuatu yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pun pernah gitu ngerasain love bombing, nah tahu ini sebut yang kami sebut tadi tuh relate gitu kan, bisa gitu. Dan Baby sendiri pernah nggak mengalami atau jadi pelaku dari love bombing ini? hmm, aku mikir dulu. Kayaknya sih enggak deh. Yang nemuin teman yang terkena love bombing atau yang pelakunya atau korbannya gitu, melihat di sekeliling itu ada juga, apa ada gitu, beneran ada? Mungkin ada sih, karena nggak mungkin ada istilah kalau nggak nggak ada ininya kan. Nggak mungkin ada istilah kalau emang nggak ditemuin tuh pelaku dan korbannya gitu. Nah, kebanyakan orang tuh apa ya, salah gitu, eh, mengartikan mana cinta, mana obsesi, ya nggak sih? Ya, oh nggak mohon kayak gitu. Nah, jadi kayak ya kalian tuh harus bisa bedain dulu sebenarnya cinta tuh apa, obsesi tuh apa gitu. Kalau cinta tuh pastinya suatu hal yang mungkin membangun kalian. Contohnya kayak menghormati privasi atau tahu batasan pasangannya gitu. Jadi kayak ya harusnya sih tahu ya, semua semua tuh pasti punya batasan menurut aku. Jadi kalau dia cinta pasti dia tahu batasan
dan menghargai privasi kalian gitu. Nggak yang kayak tadi yang kayak love bombing sebelumnya itu. Jadi kayak berlebihan gitu, suatu hal yang berlebihan. Terus juga nggak bergantung satu sama lain. Nah, sebaliknya kan sama love bombing tadi Mi. Kalau bombing tuh malah dia mau pasangannya bergantung sama dia gitu. Kalau cinta yang sebenarnya tuh nggak bergantung satu sama lain, beda sama lagi sama obsesi. Kalau obsesi itu lebih kayak mengontrol semua aspek kehidupan pasangannya. Jadi kebalikan kan sama kayak tadi. Kalau cinta kan menghormati. Nah kalau obsesi ini dia lebih mengontrol. Jadi apapun dia mau tahu gitu tentang pasangannya, dia mau ikut serta lah gitu. Terus juga yang obsesi itu terlalu bergantung pada pasangan. Dia kebalikan sih lebih tepatnya. Jadi kayak kalau cinta tuh ya nggak bergantung gitu. Kalau obsesi tuh terlalu dalam, ya terlalu lah pokoknya dalam ini gitu. Terus juga kalau cinta tuh harusnya mau saling mendengarkan, terus juga berempati harusnya gitu kan. Terus juga memandang pasangan secara setara. Jadi ya nggak ada apa ya, nggak ada inilah, nggak ada kok harus gini gara kok cewek gitu, kok harus iya nggak ada kesetaraan gender ya gitu gitulah pokoknya. Terus juga mau mengingatkan pasangan akan kekurangan atau kesalahannya, jadi nggak jangan diam tapi tiba-tiba marah gitu. Terus juga percaya pada pasangan dan nggak mengekang, itu yang namanya cinta. Beda sama obsesi tadi, yang obsesi itu kayak ya cuma mau diperhatiin, nggak mau meduliin perasaan atau pikiran pasangan, jadi ya intinya dirinya sendiri gitu. Mereka orang-orang obsesi itu lebih memilih kepuasan diri kali ya. Terus juga memandang pasangan sebagai objek yang mesti dikuasai. Jadi kayak bisa jadi objek dikuasai atau dinikmati atau jadi objek apapun lah gitu, pelampiasan amarah gitu. Ada juga karena mungkin itulah kenapa adanya eh, banyak gitu pasangan yang mukulin ceweknya karena mungkin itu cewek itu objek pelampiasan gitu loh. Atau sebaliknya kayak ceweknya terlalu jahat gitu sama cowoknya, ya mungkin itu jadi objek kayak gitu. Terus juga mengabaikan kesalahan atau kekurangan pasangan kalau itu udah ngerugiin dirinya, jadi kayak jadi dia nggak mau tahu lah gitu, ya apapun yang kau lakuin ya terserah kau gitu, yang penting kau nggak gitu ke aku, sekalipun itu ngerugiin diriku ya bodo amat kayak gitu. Itu obsesi, cemburu berlebihan dan posesif banyak banget nih, aku yakin teman-teman yang mungkin pacarnya tanpa disadari tuh cemburunya tuh udah sangat-sangat meresahkan gitu loh, meresahkan satu sama lain mungkin atau salah satu pihak kayak gitu. Ya cemburu tuh aku nggak tahu sih bisa diwajarin apa enggak, ya mungkin wajar lah ya gitu. Cemburu tuh wajar lah pada porsinya gitu. Karena kan emang semua hal tuh punya porsi. Maaf, sampai mana tadi? Ah, iya kan kalau kayak sampai kawan kantornya juga dicemburuin, atau kawan kampusnya, atau kawan kampus yang mungkin sekelompok gitu. Ya itu nggak wajar sih, atau mungkin ada dari orang dari masa lalunya yang pernah suka sama dia, terus dicemburu ini di masa sekarang. Kan terlambat banget gitu ya, udah basi gitu lah, itu orang juga belum tentu masih suka gitu kan, atau mungkin orang itu udah punya pacar lain, kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ya cemburu tuh boleh tapi ya sewajarnya. Terus juga posesif, kalau posesif tuh aku ya selagi ngelarnya untuk kebaikan cewek sih oke gitu. Tapi nggak, oh protektif nggak apa-apa, posesif jangan, itu kata Mbak Wici. Ya protektif untuk kebaikan ceweknya boleh lah ya, kayak misalnya jangan pulang malam ya. Nah itu kan baik ya, kalau misalnya kayak kamu jangan jalan sama dia ya, dia tuh nggak baik lah, alasan yang nggak baik apa, ya nggak sih kayak gitu kan. Atau pulang jam 8, jam 8 juga baru keluar.
Terus ya pokoknya posesif nggak pada tempatnya kan ya aneh kan gitu, apaan sih ini orang, pasti kita semua nggak ngerasa nggak nyaman. Nah, banyak banget nih gitu orang yang masih sulit membedakan perasaan cinta sama obsesi. Kebanyakan orang yang obsesi nganggep kalau dia tuh cinta mati gitu loh, Mi. Kayak ya ngerasa aku tuh cinta gitu. Cinta tuh seharusnya bikin hidup kamu berarti dan bermakna. Cuma kadang kita terlalu terobsesi dengan cinta sehingga lupa pada diri kita sendiri dan malah mengekang pasangan kita. Jadi, cinta tuh pasti buat bahagia itu sih. Waktu jatuh cinta pasangan jadi pusat sementara gitu. Kamu mikirin dia seharian, ngechat di dan kehujanan apa sih? Oh, ngechat dan ngehujanin dia dengan kasih sayang gitu, kayak dihujani gitu dengan kasih sayang gitu loh, Mi. Ah, salah dikit aja. Tapi sebenarnya semua itu bisa jadi berlebihan buat dia, juga nggak baik hubungan kalian. Jadi ya balik lagi, suatu hal yang berlebihan tuh nggak akan baik gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang obsesi nih, kadang nggak disadari juga banyak gitu pasangan kita, atau mungkin tanpa kita sadari, atau mungkin tanpa pelaku juga sadari gitu, masih terobsesi sama mantannya gitu. Nah, mungkin ini lebih bisa bahas nih kalau terobsesi sama mantan. Tanda-tanda pasangan kita masih terobsesi dengan mantannya ya guys ya. Jadi contoh-contohnya tuh kayak masih ngisi dukungan, masih ngeliat foto, atau masih hangout, masih nyimpen foto mantannya, masih nanya kabar gitu kan. Nah, bisa yang pertama kita bahas nih, like foto gitu. Pasangan kita itu ketahuan nih sering like dan komentar semua foto terbaru mantannya itu di sosial media gitu. Atau dia nge-like semua foto masa lalu mereka gitu. Memang bukan hal yang mencurigakan sih gitu, tapi bikin hubungan tuh yang kita atau yang kalian apa namanya jalanin sekarang itu lama-lama jadi nggak sehat kan gitu. Terus hangout bareng, pergi, kalau misalnya pergi izin mungkin ada yang di dunia ini manusia yang izinin pasangannya pergi sama mantannya. Tapi kalau misalnya pergi tanpa izin gitu, terus ngunjungin tempat-tempat eh, yang sering tuh mereka datangin pas mereka masih dalam status pacaran gitu. Mereka misalnya pas pacaran tuh pergi ke pantai gitu, pantai gitu kan. Terus masih nanyain kabar gitu. Eh, bertanya kabar ke mantan terus menerus gitu. Minta pendapat buat ngelakuin atau ngasih tahu sesuatu ke mantan ini. Jadi pokoknya tuh intinya uh, mereka kayak uh, gimana ya, masih menjalin hubungan gitu kan, sudah menjalin hubungan baru tapi masih terobsesi dengan mantannya gitu. Kayak foto mantannya itu masih ada di galeri, masih banyak tuh foto-foto mantan di handphonenya, di laptopnya, bahkan foto baru-baru yang mantannya tuh ada gitu. Atau foto di dompetnya yang setiap hari pasti dia buka gitu. Foto, jadi foto gitu dimasukin ke dompet. Terus dukungan gitu. Pasangan meminta dukungan emosional ke mantannya, misalnya mantannya mau wisuda gitu atau mau ngapain, dia ngasih dukungan gitu, semangat, atau misalnya dia bangun pagi gitu nonton sudah gitu mantannya gitu. Terus masih suka marah gitu, karena pasangan tuh langsung marah gitu, langsung bersikap ngebela diri dan menuduh yang macem-macem pas kalian nanyain perasaan dia ke mantannya gitu.
biasanya tuh kalau misalnya marah-marah gitu ada hal yang lagi disembunyiin gitu. Kayak kan kalian mungkin risih gitu kan, apa namanya, pasangan baru kalian gitu masih terobsesi dengan mantannya, jadi kalian mempertanyakan perasaan dia kan ke mantannya. Nah kalau misalnya dia marah tuh biasanya ada hal yang lagi disembunyiin gitu. Jika memang seperti itu kondisinya gitu kan, kayak pasangan kalian masih berterobsesi dengan mantannya, maka itu menjadi apa ya, salah satu indikasi kalau pasangan memang belum bisa move on gitu sama mantannya ini. Dan apa ya, kata kata berteman atau menjaga silaturahmi itu tuh cuman alasan yang membenarkan dia bisa mendapatkan keduanya, kamu dan mantannya gitu. Mau nggak tuh jadi yang kedua? Terus apa ya, berhubungan sama mantan tuh emang nggak salah kok gitu kan, tapi bisa jadi masalah kalau ternyata pasangan tuh masih terobsesi sama mantannya. Hubungan tuh ada yang saya tuh nggak perlu nostalgia masa lalu terus menerus lah ya kan gitu. Jadi apa Mbak Operator ada yang pernah ngerasain juga? Udah. Iya, Mbak Lucy mungkin ada pengalaman nggak? Astagfirullahaladzim. Jadi kita back to the topic ya. Sudah terlalu lama diam. Dia tahu. Ya nggak ada ya. Tapi temennya atau orang sekitarnya masih terobsesi gitu sama mantan. Ngomong, bentar ya, lagi mikir. Nah, Siapa ya? Oh ada, ini kawan aku. Justru dia bukan terobsesi sih. Dia nggak terobsesi tuh, ngerti nggak? Ya, kayak dia ditinggal masa sayangnya. Siapa tuh? Ada tuh kawan aku kan, terus sampai dia trauma untuk ngasih ke ngasih status ke cewek lain gitu sampai sekarang. Karena dia segitu dalamnya gitu. Tahu lah gitu orangnya. Udah, itu aja. Karena kawan aku ada yang terobsesi sama mantannya. Iya. Mungkin gini sih. Gak semua hal tuh bisa dibilang obsesi sama mantan. Kalau menurut aku. Pertanyaannya, beneran mantan gak tuh? Gitu kan? Iya gak sih? Itu beneran mantan gak? Kadang kan yang banyak ya, kita cuma deket. Atau mungkin si salah satunya doang yang ngerasa deket. Crush. Mungkin nggak dua-duanya nganggep crush. Salah satu doang. Tapi berkoar-koar seolah udah deket mampus gitu. Ngerti gak sih, Kak? Ya, jadi gitulah. Eh jadi iya iya iya. Iya iya. Buat aku ke distract ya teman-temanku ini. Ya, jadi ya gitu. Jadi ya nggak segala hal mungkin. Tapi aku percaya kok.
ada yang bisa berteman baik sama mantannya. Kak Wici percaya nggak? Saya sih kan nggak ada, misalnya kalau emang dua-duanya udah selesai dengan perasaan masing-masing kan nggak ada salahnya juga. Cuman yang memberatkan kalau salah satunya masih baper. Nah itu. Nah kan balik lagi kan, berarti ya kalau misalnya mau berteman lagi ya selesaikan dulu rasa masing-masing, baru bisa berteman kembali. Kalau ngerasa belum selesai rasanya ya jangan dulu. Kayak kita kasih contoh aja deh, yang dikenal semua orang gitu, Aukarin sama Gangga ya waktu itu. Mereka putus dan gak langsung berteman, butuh setahun untuk bisa berteman lagi. Nah buktinya balik lagi tuh kalau jodoh, ya kan? Jadi ya emang sih berteman sama mantan tuh bisa menimbulkan rasa lagi karena salah satunya tidak selesai. Kayak ya kalau dari Aukarin nama Gangga tuh kayaknya Gangga yang belum selesai rasanya, karena dia masih buat lagu untuk Karin gitu-gitu. Jadi ya gimana ya, nggak bisa menyalahkan salah satu pihak sih. Ya salah sih ketika kita memutuskan punya hubungan lain di saat belum selesai sama masa lalu. Udah pasti salah kan? Ya tahu. Jadi ya gimana ya? Ya itu susah dan mungkin itu tuh di luar kendali tanpa disadari. Kebanyakan gitu sih. Jadi aku juga nggak bisa ngejudge atau nggak bisa terlalu banyak ngomong, karena ya kan perasaan tuh nggak ada yang tahu gitu. Mau dijelasin ke semua orang juga belum tentu orang ngerti. Cuma kita yang ngerti gitu. Itu sih menurut aku. Dan kalaupun misalnya nih para korbannya, saya dapat cewek atau dapat pasangan lah gitu yang belum selesai sama masa lalu. Pertanyaannya satu, bisa terima apa enggak? Kalau enggak tinggalin. Kalau terima lanjutin. Tapi berarti berarti kalau terima tuh siap dengan semua segala konsekuensi. Simple sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi ya eh, balik lagi sih tentang penerimaan atau enggak, siap atau enggak, bisa atau enggak, kayak gitu kan. Balik ke tadi yang udah terobsesi, cinta. Nah, tadi kan kalau kita bahas cinta dan obsesi, nah kita bahas tentang obsesinya dulu kan. Nah, sekarang kita bahas ke cintanya. Nah, kalau cinta PDKT lah gitu, kita bahas tentang PDKT. Waduh, kayak itu tuh masa-masa terindah, proses terindah dari setiap proses gitu. Ya gimana ya, mungkin nanti kita PDKT kan pasti nunjukinnya tuh yang indah-indah aja, yang seneng-seneng aja, yang happy-happy, bahagia-bahagia, pokoknya ya semua lah yang baik-baik. Nah, banyak kan. Ini dari sisi perempuannya ya, Mi. Boleh ya, Mi? Ini kenapa nunduk? Ya, sisi perempuan. Banyak tadi yang kayak gini. Pangeran bertopeng. Kak Uci ngerti nggak pangeran bertopeng? Jadi pangeran bertopeng itu kayak gini. Kenapa sih tiba-tiba nih antara cewek sama cewek gitu cerita sharing. Kenapa sih cowok gue berubah, cuek jadinya setelah kami jadi gitu. Atau dia bukan berubah, justru itu aslinya gitu. Nah, balik yang tadi aku bilang, kalau PDKT pakai topeng dan dapet topengnya terpaksa dipakai terus, karena begitu lepas pasangan akan bilang kamu berubah gitu kan, pastinya gitu. Jadi ya intinya jadi diri sendiri aja guys gitu. Untuk mau deketin orang ya jadi diri sendiri lah, mas pakai topeng sih. Sebentar aja dia lepas topengnya dan jadi diri sendiri, kita akan ngerasa kamu berubah, kamu gak sayang aku lagi gitu kan, pada cewek-cewek. Ini POV dari cewek-cewek ya guys. Ingat gitu, kamu jatuh cinta pada image yang dia tampilkan saat PDKT tuh untuk cowok-cowok. Kebanyakan cewek tuh jatuh cinta sama image yang kalian bangun dari awal, kayak gitu. Karena sudah membangun ekspektasi dari awal. Kayak gitu. Salah ceweknya juga, tapi salah juga cowoknya kenapa pakai topeng. Dua-duanya salah. Gini, kamu harus jadian
Kalau habis jadian dia berubah, siap-siap, kamu bersabar ya. Ya. Tapi kebanyakan sih emang pakai topeng sih. Mau cewek mau cowok juga, aku juga sebagai cewek pasti nggak yang langsung. Gini deh, aku kasih tips untuk cowok ya. Kalau cewek itu jadi dirinya sendiri saat sama kalian, berarti dia nggak punya feeling. Itu sih menurut aku. Tapi kalau dia awal deket ya gitu. Tapi kalau dia jaga image gitu-gitu malu-malu, itu dia punya feeling. Menurut aku. Karena aku ngalamin. Jadi kalau pas PDKT kalian pakai topeng, ya selamat pakai topeng sepanjang pacaran kayak gitu. Siap nggak? Sampai kapan sih? Orang kan gerah juga kali ya pakai topeng terus kayak gitu. Jadi ya kalau dari sini waktu PDKT pakai topeng nggak nih kebanyakan? Eh, pakai topeng nggak? Mungkin pakai, cuman nggak pakai banget sih bahasanya. Nggak mana. Jadi soalnya em, kayak gimana ya? Kalau misalkan dia si cewek gini, kan aku misalnya di POV cowok kan. Kalau si cewek ini suka sama aku, berarti kan dia kayak if you don't accept me at my worst, you don't deserve me at my best gitu kan. Apa tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Kalau kamu nggak suka keburukan gitu, kekurangan dari aku, kejelekan dari aku, kekurangan dari aku, berarti kamu nggak bisa apa ya, dapatin sisi terbaik dari aku gitu. Caranya gimana? Tahu kekurangannya ya harus jadi diri sendiri kan. Kayak ya jangan banyak-banyak nonton sinetron lah gitu kan. Jadi cowok gini gitu, jadi drama Korea cowok-cowok gini-gini. Enggak juga. Karena kan cewek dia harus yang gini-gini enggak. Drama Korea ditunjukin si negatif Gitu juga. Ya, kayak kelemahan. Kekurangannya juga kan. Nah, kenapa orang realnya nunjukin yang baik doang gitu? Karena mungkin gini, dia nggak pede dengan diri dia yang asli. Nah, itu kan bahaya. Jadi dia harus jadi orang lain. Kayak misalkan dia nggak tahunya ini lagi cewek misalkan, cewek suka sama cowok, cowoknya ini suka main game gitu. Dia nggak suka main game cewek ini, dia harus main game gitu biar dinotis si cowok gitu. Itu mungkin baik kali ya, tapi kadang nggak tahu ya, kan karena kalau mau mendapatkan sesuatu kan harus berusaha kan. Iya, itu usaha dia berarti kan. Cuman kayak sering berjalannya waktu kalau emang orang cocok ya nggak masalah gitu. Gimana ya? Kalau aku sih iya sih, benar-benar gimana mau saya untuk nunjukin diri kita yang asli ke cowok yang kita suka atau ke cewek yang kita suka kan nggak semudah itu kali ya. Tapi gini deh, aku tuh pernah denger katanya gini, cowok itu kalau sama cewek yang dia suka jadi dirinya sendiri. Makanya ketika dia dapet cewek yang jadi dirinya sendiri, dia ngerasa cewek itu suka sama dia. Padahal kebalikan ketika cewek, jadi cowok sama cewek itu pasti berbalik kayak gitu sih menurut aku. Rata-rata tuh berbalik. Ya mungkin ada lah yang sama, pasti. Kayak misalnya gini, aku ketika aku nunjukin sifat asli aku yang kayak Bailey gitu dari awal, itu berarti aku nggak punya feelings. Atau ketika aku diajak ngomong berdua gitu, aku berani natap mata ya, berarti aku nggak punya feeling gitu. Itu sih kalau cewek tuh kebanyakan gitu, malah kalau diajak ngomong tapi apa ya, kayak kayak nggak mau kontak mata, itu punya feeling. Berbalikan, kalau cowok kalau dia suka dia kontak mata, kalau dia nggak suka dia malah nggak mau kontak mata.
Tuh kebalikan cewek sama cowok. Makanya cowok tuh sering kegeeran ketika cewek jadi diri sendiri sama kalau ngomong berani kontak mata. Karena itu yang dia rasakan. Kayak gitu. Makanya kadang hal yang biasa aja menurut cewek itu hal yang udah luar biasa untuk cowok. Sebaliknya juga. Hal yang biasa itu cowok malah itu yang kayak wah gitu untuk cewek. Itu loh guys. Jadi kayak ya kita nggak bisa sama ratain kan. Iya kayaknya. Iya kayak gitu. Jadi ya kebanyakan sih gitu ya. Kebanyakan juga teman-teman aku tuh kayak gitu gitu. Ketika mereka berani untuk jadi diri sendiri atau berani kontak mata tuh nggak punya feeling, malah cowoknya yang kegeeran gitu. Atau sebaliknya, malah kadang kayak cowoknya yang eh, kontak fisik gitu, kontak fisik, kontak mata gitu ya. Ceweknya tuh ngerasa oh dia nggak punya feeling, padahal punya. Kayak gitu ya kebanyakan sih hal-hal yang berbalik ya di dunia ini. Nggak jarang sih hal-hal kayak gitu. Jadi ya intinya gini deh. Eh, untuk yang tadi yang PDKT-nya manis, tiba-tiba pas pacaran, aduh hancur banget gitu, sedih banget gitu. Terus sibuk sama temennya, nggak pernah sama aku lagi gitu misalnya. Iya dia nggak berubah kok gitu, cuma topengnya udah capek aja gitu dia pakai, jadi ya udah akhirnya dia buka gitu. Cuma nggak semua ya, ada sebagian orang saat PDKT nggak menjadi dirinya sendiri. Akhirnya saat udah jadian, meski pakai topeng sepanjang pacaran, jadi kayaknya tetap berusaha untuk jadi dia yang waktu PDKT. Tapi kan ya suatu hal yang dijalani atas dasar apa ya itu ya? Kayak nggak jelas nggak sih? Jadinya kayak kasihan aja gitu ngerasa percuma gitu mungkin kali ya hubungannya. Ya nggak sih nih? Pendapatnya apa nih? Boleh nih ditambahin. Apa tentang PDKT yang manis-manis? Ya juga gimana ya? Kalian juga yang pertama memang ya betul tadi kata Baby itu kan salah dua-duanya. Yang satu berharap begitu, berharap kayak kecewa gitu kan, dia berubah. Padahal sebenarnya itu sifat aslinya. Yang satu lagi setelah karena dari awal sudah nggak jadi diri dia. Tapi selagi setelah itu kalian pelajarin lagi diri kalian, ya kalian harus terima diri masing-masing. Kalau enggak ya udah bubar gitu kan. Jadi kurang-kurangin berekspektasi berarti ya itu kan ke pasangan gitu. Juga apa ya, belajar dari pengalaman juga. Kalau misalnya orang-orang juga yang paling dicari kan first impressionnya kan, kesan pertamanya itu kan harus baik. Yang orang mau kerja aja, ngelamar kerja itu harus baik dulu kan kesannya, baru ntar ya gimana gimana ya menyesuaikan gitu. Jadi harus apa namanya, Ya, menurunkan ekspektasi. ya, jangan ekspektasi orang. Karena yang hancur nanti diri sendiri kan. karena yang karena yang hancur nanti diri sendiri, Kalau nggak sesuai ekspektasi. bukan dia yang apa namanya yang muka dua gitu. Tapi ekspektasi kita yang terlalu ketinggian. Ekspektasi kita yang terlalu berlebihan, mau sakit sendiri ya enggak kan. Juga jangan kalau misalnya yang untuk mau deketin cewek gitu harus gimana gimana, kalian juga harus nunjukin kekurangan kalian. Kalau misalnya kan dia gini deh, aku baru nonton Spider-Man gitu kan. Terus ada si MJ ini pacarnya lagi. Nah, jadi intinya tuh ditanya kan MJ kalau misalnya kan biar nggak spoiler gitu gimana ya ceritanya. Pokoknya gimana caranya si MJ ini kan kita nggak tahu hati orang kan. Jadi ditanya si MJ ini suka Spider-Man atau suka si Peter Parker gitu.
Jadi kan itu juga pangeran bertopeng kan. Jadi dia menjalankan dua sosok yang berbeda gitu kan. Yang satu ya emang pahlawan, yang satu lagi manusia biasa yang diri dia. Kalau misalkan dia si MJ ini suka sama Peter Parker gara-gara dia Spider-Man, itu kan berarti dia gimana ya? Ya harus selalu jadi Spider-Man kan. Kalau dia udah nggak jadi Spider-Man lagi, belum tentu si MJ mau sama si Peter Parker ini. Pengen nyebut Peter Pan nggak tuh? Tapi juga ada kok, pasti bakal ada orang yang betul-betul suka kekurangan atau kelebihannya si Peter Parker gitu kan. Yaitu keluarga. Kelebihan dan kekurangan pasti kita diterima gitu kan. Betul nggak Mbak Baby? Nggak ya? Bagaimana? Kelebihan dan kekurangan yang bisa menerima keluarga. Mungkin di sebagian orang gitu. Gimana ya? Kan kita tahu ya relasi itu banyak gitu dan banyak juga orang yang malah gagal di relasi keluarga gitu. Jadi ya mungkin banyak, aku sih berharapnya banyak harusnya orang-orang beruntung yang bisa nerima kekurangan dan kelebihannya itu cuma keluarga gitu. Tapi ya untuk teman-teman yang keluarganya nggak bisa nerima, nggak apa-apa, terima kekurangan sendiri aja, nggak apa-apa kok gitu kan. Jadi ya pesannya hari ini apa nih? Intinya gini, kalau untuk Hilmi udah ya, oke, makasih Hilmi. Kalau dari aku sih ya jangan, kalian harus tahu dulu sih intinya obsesi sama cinta itu apa, biar nggak salah nih ke depannya gitu. Coba tanya gitu sesekali, aku ini obsesi apa cinta ya? Aku tuh beneran cinta nih, atau ternyata cinta aku nih karena obsesi, atau aku cinta sama obsesinya, obsesi aku mencintai dia gitu. Enggak kak, kadang ada yang jadi kayak bisa juga dari cinta jadinya obsesi karena terlalu dalam gitu, terlalu ya gitu loh. Suatu hal yang berlebihan nggak baik, balik lagi itu intinya pada porsinya gitu ya. Cinta boleh, cinta sama orang boleh, tapi kalau bisa cinta sama diri dulu di sendiri lebih baik kan gitu. Gak ada yang boleh kalian cintai melebihi diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau untuk aku gitu. Terus juga yang kalau untuk PDKT ya jangan terlalu berekspektasi sama manusia, karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf gitu. Jadi ya kontrol lah gitu ekspektasi kalian ya, gitu aja sih kalau dari aku. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton. Besok kami bakal live streaming lagi di siang hari sama malam hari kayak gini. Dan jangan lupa nanti tanggal 31 siang hari kami bakal sedikit mengulik kisah hidup di 2021. Pokoknya Mbak Operator kita tantang di live streaming terakhir di tahun 2021 untuk on cam selama streaming. Kalau dia nggak terima berarti parah sih. No banget sih ya teman-teman. Makasih yang udah nonton. Jangan bosan ngelihat muka aku lagi, Hilmi lagi, Kalida lagi. Kali ini nanti tanggal 31 kita tunjukkan wajah Mbak Operator dengan sangat dekat. Oke. Makasih teman-teman. Dadah. Love sign nih.